I'm giving each group of you a different era of history to research. The Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. Apakah kalian pernah melihat film tersebut? Film itu berjudul 1001 Invention and the Library of Secret, di mana diceritakan ada sekelompok siswa yang diajak gurunya mengunjungi perpustakaan untuk meneliti peradaban dunia dan peran peradaban tersebut bagi dunia modern saat ini, di mana salah satu kelompoknya disuruh untuk meneliti peradaban pada abad pertengahan atau yang dikenal dengan zaman kegelapan. Mereka mengira di zaman tersebut tidak ada peran yang sangat penting bagi dunia modern saat ini. Karena bagi bangsa Eropa, abad pertengahan adalah masa paling kelam dalam sejarah peradaban mereka, di mana pada masa itu bangsa Eropa mengalami kemunduran. Seperti wabah Black Death yang membunuh setengah dari populasi warga Eropa saat itu. Black Death sendiri diyakini sebagai akibat dari wabah yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri tersebut kemungkinan ditularkan dari tikus ke manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi. Saat itu, belum ada penemuan yang dapat menghentikan wabah tersebut. Singkat cerita, si penjaga perpustakaan mengajak mereka untuk melihat sebuah buku yang berisi sejarah pada abad pertengahan. Mereka malah menemukan cerita dari sisi lain pada abad tersebut. Di sini kerennya. Yang tadinya mereka pesimis karena zaman itu bangsa Eropa mengalami kemunduran, namun siapa sangka, pada zaman itu awal dari penemuan modern ditemukan. Mari kita lihat sejarahnya. Abad pertengahan adalah zaman kegelapan, tapi semua tergantung pada sudut pandang kita melihatnya. Tentu saja ada bagian dunia yang bukan menjadi bagian dari kegelapan tersebut, karena ada peradaban lain yang membentang luas dari Asia hingga Afrika, di mana ada satu peradaban yang sangat maju di kala bangsa Eropa mengalami kegelapan. Peradaban itu adalah peradaban Muslim. Ya, benar, masa kejayaan Islam. Di mana sisi lain dari dunia mengalami kegelapan hingga disebut dengan The Dark Age, namun bagian dari dunia lain mengalami kemajuan yang sangat pesat. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Ini disebut dengan Golden Age, yaitu era keemasan pada peradaban Islam. Pada masa itu muncul beberapa penemuan penting yang dikenal dan masih dipakai oleh manusia modern saat ini. Penemuan kuno tapi memiliki banyak hubungan dengan kehidupan modern. Seperti kamera. Siapa sangka pencetus prinsip-prinsip dasar kamera modern adalah seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham. Orang barat lebih mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Ia menjelaskan cara kerja kamera modern berdasarkan cara kerja mata manusia. Hasil ilmiahnya ditulis dalam kitab berbahasa Arab yang diberi nama Al-Manzir. For me, what's so amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics. Here it is, 1,000 years ago. And yet here we are, 1,000 years ago, 700 years before Newton, and here's a ray diagram. Kitab tersebut sangat terkenal di Eropa, hingga banyak ilmuwan Eropa kala itu menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka, dan menjadi bahan observasi mereka terhadap ilmu optik. Selang 5 abad dari hasil penelitian Al-Haytham, muncul kamera pertama di dunia. Dalam bidang penerbangan, siapa sangka orang yang pertama mempercayai kalau manusia itu bisa terbang adalah orang yang bernama Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas mengemukakan hal tersebut 1000 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang. Abbas membuat mesin penerbangannya sendiri dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra dan dijahit dengan bulu elang asli. Ia berhasil terbang menggunakan glider hingga penerbangan tersebut sukses. Ia mampu terbang selama 10 menit dari Jabal Al-Rus di kawasan Rusafa dekat Cordoba. Namun, saat pendaratannya ia gagal. Abbas Ibn Firnas. Stand by. I'm ready for takeoff. Hingga mengalami cedera. Dalam percobaannya kala itu, Ibnu Firnas menyimpulkan bahwa ia membutuhkan ekor untuk berperan sebagai kemudi. Sehingga ia menulisnya dalam buku.
di mana dia menekankan pentingnya ekor untuk menstabilkan penerbangan. I am Abul Qasim al-Zahrawi. Lalu sang penemu dari ilmu kedokteran, Abdul Qasim al-Zahrawi, banyak yang menyebutkan sebagai bapak ilmu bedah modern. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Abul Qasim. Al-Zahrawi lahir pada 936 Masehi di Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Provinsi Andalusia, Spanyol. Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan bedah yang semuanya belum pernah ada di masa sebelumnya. Ia juga memperkenalkan alat-alat baru lainnya. Sebuah pisau bedah, sendok bedah, pengait, spekula, plester, dan masih banyak lagi. Dengan karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, sebuah buku setebal 1.500 halaman yang terdiri dari 30 jilid. Beberapa pengetahuan di dalamnya bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman sampai sekarang. Al-Zahrawi termasuk generasi emas Islam Andalusia yang terakhir. Setelah ia wafat, era gemilang dinasti Umayyah di Cordoba juga turut punah, yang sekaligus menjadi sinyal bakal berakhirnya keperkasaan Islam di Eropa. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi. Dari sisi astrologi, astrologi sendiri disebut sebagai dasar ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit seperti matahari, planet, dan bulan. Dia adalah Maryam al-Astrolabi, seorang perempuan muslim yang lahir pada abad 10 di Aleppo, Suriah. Dia membuat sistem astrologi yang sangat canggih di kala itu. Di zaman keemasan Islam, astrolab banyak digunakan untuk menentukan arah kiblat, arah sholat menuju Mekah, serta menentukan waktu sholat dengan membaca pergerakan dari matahari. Para astronom muslim juga menambahkan skala sudut astrolab di astrolab itu sendiri, sehingga memungkinkan untuk menavigasi jarak. Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Saat ini kita mengenal astrolab sebagai versi modern dari GPS. Ya, siapa sangka, siapa yang tidak kenal dengan GPS di era modern ini? Dialah sang pencetus GPS yang dapat membantu orang untuk berjalan dan menjelajahi dunia. Hingga astrolab bola diperkenalkan ke Eropa, di mana ia digunakan dalam studi astronomi awal. Dan di akhir film, kita juga diperkenalkan oleh seorang ilmuwan muslim yang dikenal dengan Bapak Robotika. Karena dasar-dasar teknik robotika dirancangnya. Percaya atau tidak, sistem robotika yang kita kenal saat ini bermula dari seorang ilmuwan muslim yang bernama Al-Jazari. Ia merancang mesin robot pada abad ke-12. Penemuan yang fenomenal adalah jam gajah, di mana jam tersebut bergerak secara otomatis dengan menggunakan berat benda dan air. Al-Jazari mewariskan karya yang sangat berharga bagi masyarakat Baghdad kala itu. Melalui penciptaan mesin kincir airnya, penemuan ini tentu menginspirasi teknologi berprinsip hidrolik di berbagai negara. Hasil karya dan rancangannya ditulis dalam kitab yang berjudul Al-Jami. Dalam buku ini, Al-Jazari menjelaskan lebih dari 100 penemuannya, termasuk penemuan robotika tadi. Di balik kecerdasan dan kepiawaiannya, sebagai cendekiawan muslim, Al-Jazari juga ahli dalam ilmu agama. Balik lagi ke era modern. Jadi, sekarang siapa yang memimpin dunia dengan ilmu pengetahuannya? Bangsa Jepang, Eropa, dan Amerika. Itu adalah hasil kajian dari kitab-kitab yang ditulis oleh ilmuwan muslim pada abad keemasan. Di masa inilah para penemu hebat lahir dan menciptakan penemuan yang menjadi cikal bakal penemuan modern saat ini.